Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita bersua bertemu kembali untuk kita berdiskusi. Namun saat ini temanya berbeda, yaitu adalah dari sisi olahraga. Di mana yang kita tahu eh, temanya nanti akan ada, yang pasti adalah menjunjung tinggi sportivitas. Baik, sampai bertemu lagi kita saat ini dengan program Lentera Rakyat Official, yaitu obrolan santai terukur. Izinkan saya Suandal dalam memandu diskusi olahraga ini. Baik, sudah ada 3 narasumber yang hadir pada malam ini. Adalah pertama adalah Bapak Indra Susanto. Beliau adalah dari Pemkot Perkemi, Kempo, Kota Bukit Tinggi. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam, host. Baik, kita lanjut. Yang paling ujung adalah Bapak Bambang Idaman, Ketua Pemkot Pasi Atletik, salah satu cabang olahraga tertua di dunia, yaitu Ketua Pasi Kota Bukit Tinggi. Baik, kita mengarah ke yang tengah. Ini sisi tengah. Ibaratkan bola kan ada sayap kiri, sayap kanan. Nah, ini senternya apa? Center back apa center playmakernya? Oke, baik. Kita sapa dulu adalah Bapak Doli Ivone. Beliau adalah Kepala Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga KONI Kota Bukit Tinggi. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, suasana Bukit Tinggi kota sejuk, kota dingin, dicurai hujan gerimis ya. Baik, tema kita malam ini adalah Porprov bersembunyi atau tersembunyi. Nanti kita kupas apa yang sebenarnya yang menjadi polemik di insan olahraga Provinsi Sumatera Barat. Baik, pertama dulu saya ke Pak Bambang, karena induk olahraga. Pak Bambang, yang seperti catatan redaksi kami, Porprov Sumbar ini disumbar Porprov ke-16 ya. Tahun 2023 ini menjadi abu-abu atau samar-samar. Ini tidak jelas. Padahal KONI Sumbar telah mengadakan Rakerprov. Hasil Rakerprov adalah 1, Porprov dilaksanakan. Yang kedua adalah penambahan cabang olahraga 2 lagi dari 44, yaitu SK Gubernur SK akan 44. Dan di Rakerprov ditambah 2 lagi menjadi 46 cabang olahraga. Namun sampai detik ini belum ada kejelasan SK 426 tersebut apakah dari keputusan pemerintah provinsi. Tentu pemerintah provinsi akan memanggil Dispora. Apakah ini akan dikeluarkan SK tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat atau tidak, sampai saat ini tidak jelas. Namun dari 19 kabupaten kota sudah ngap-ngapan anggaran ini. Kita tahu nanti bagaimana nanti kita bahas. Nah, dari Pak Bambang sendiri selaku Ketua Pasi Atletik Kota Bukit Tinggi, bagaimana tanggapan dari Pak Bambang? Soalnya menyangkut nasib atlet. Kita udah 5 tahun tidur Porprov. Silakan Mas Bambang. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada redaksi telah mengundang untuk dalam kegiatan ini bincang-bincang interaktif tentang olahraga. Ya, saya pribadi selaku Ketua Pasi Kota Bukit Tinggi, tentu dengan tema pada hari ini sangat support sekali. Tentunya memang kami kalau di cabang Pemkot itu adalah ujung tombak dari semua cabang. Betul. Karena bermula dari Pemkot lah mengusulkan atlet berprestasi nanti menjadi perwakilan di Pemprov, berprestasi lagi tentu bicaranya Indonesia lagi. Kalau Pemkot memang dititik beratkan dalam pembinaan, tentu sangat berharap banyak event dan kejuaraan yang diharapkan, karena di situ sebagai acuan bagi kita di dalam pembinaan melihat perkembangan atlet tersebut. Akan tetapi seperti isu yang beredar sekarang,
tentu sangat disayangkan kalau memang abu-abu lagi yang namanya Porprov ini. Kejelasannya bagaimana, tentu bagi kami dalam membina atlet, menyayangkannya dari segi persiapan lah dulu. Dalam persiapan atlet tentu pelatih mempunyai program latihan yang disusun dengan sangat rapi, disusun dengan sesuai standar kemampuan atlet. Jadi disamakan dengan kalender pertandingan perlombaan. Di setiap pelatih tentu mempunyai programnya, ada persiapan umum sampai akhirnya nanti persiapan khusus. Jadi dengan berita abu-abu ini tentu dari segi pelatih ya terpaksa menguras energi mereka. Karena merubah lagi program latihan dari khusus atau tahu-tahunya kegiatan tidak berpindah lagi programnya ke persiapan umum lagi, kapan ini perlombaan akan dilaksanakan. Tentu bagi atlet pun akan menjadi suatu permasalahan dalam dirinya mereka masing-masing. Karena program mereka berubah-berubah, akhirnya tidak akan bertemu yang namanya prestasi puncak. Baik. Saat ini apakah sudah ada atlet yang mengeluh atau pelatih? Pada umumnya mengeluh. Mengeluh tentang Porprov? Ya, kalau memang Porprov ini abu-abu atau tidak jadi dilaksanakan, tentu apa yang mereka harapkan selama ini, kejuaraan atau perlombaan tidak lagi ada. Tentu mereka ya, kalau namanya kita sudah persiapan seperti orang mau baralik, sudah ada persiapan ini tidak jadi, ya kan sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Berarti itu ada kekecewaan dan sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Baik, saya ke Pak Indra lagi. Pak Dodi bersama. Ini cabur ini. Baik, Pak Indra. Kita tahu Kempo merupakan suatu harapan akan mendulang emas Kota Bukit Tinggi karena berbagai prestasi baik itu di tingkat antar provinsi, baik di tingkat daerah maupun ke arah nasional, kita ada mengirim atlet dari Bukit Tinggi, tercatat atlet Kempo. Nah, Pak Indra sendiri dengan adanya Porprov ini bersembunyi atau tersembunyi atau disembunyikan. Nah, harapan seperti apa atau apa yang terjadi di cabur di Pengkot Perkemis di Kempo sendiri? Silakan Pak Indra. Baik, Yos, terima kasih Yos atas semenjak awal tahun didengungkannya Porprov 16 tahun 2023, kami sudah melakukan persiapan untuk artinya bagaimana prestasi yang Porprov tahun lalu kita dapat minimal sama dengan prestasi yang akan kita peroleh nantinya. Banyak sekali itu atlet kita yang sudah berada di luar yang bersekolah, ada yang sudah masuk asrama segala macam. Kita panggil lagi gitu. Kita panggil dan kita minta izin dan segala macam kepada sekolah mereka dan mereka berlatih karena persiapan kami biasanya itu 6 bulan sebelum pelaksanaan Porprov. Semenjak Januari kami mendengar ada Porprov di tahun 2023 ini di bulan Juni kalau tidak salah, di awal didengungkan itu. Itu anak-anak telah mulai berlatih setiap 3 kali 1 minggu. Jadi dengan berlatih biaya sendiri atau biaya bagaimana? Biaya untuk latihan kita menggunakan biaya sendiri, masing-masing pribadi dulu. Dengan mereka berlatih yang keras, mudah-mudahan apa yang mereka capai nantinya ada imbas baliknya gitu. Tidak apa mereka merugi, masalah bagi mereka gitu. Karena itulah semangat mereka untuk bertanding, untuk menjaga nama baik cabang olahraga kami dan umumnya untuk Kota Bukit Tinggi begitu. Dan setelah berlalu sampai setelah Lebaran ternyata ada bahasanya Porprov ini diundur sampai bulan Juli kalau nggak salah saya dan itu pun tanggalnya sudah fix. 29 Juli sampai 8 Agustus kalau tidak salah itu. Kita pacu lagi setiap Lebaran. Justru kita selaku pelatih dan pengurus semua, pokoknya yang penting atlet ini setiap hari berlatih menjelang bulan Juli, akhir Juli ketika itu.
Tapi setelah berlalu tidak jadi lagi bos. Dan Samar lagi ya. samar lagi. Tapi itu tidak masalah bagi kami dan tetap berlatih. Dan ya ada sebagian daripada orang tua atlet tentu bertanya kepada kami selaku pengurus atau pelatih bagaimana nih nasib anaknya begitu, udah meninggalkan asramanya ya, contohnya masuk pesantren nih Pak Hos, itu kan meninggalkan asrama, artinya banyaklah materi-materi pelajaran yang tinggal, tapi kita tetap memberikan kesabaran kepada orang tua, sabar dulu mudah-mudahan ada, tapi sampai saat sekarang udah didengungkan juga sampai bulan November. Tapi saya rasa kalau sekarang udah bulan September, Allahu alam ini untuk dilaksanakan ini. Oke, baik. Sedikit sebelum ke Pak Dodi, Pak Bambang, itu anak-anak latihan dipungut biaya? Tidak? Tidak. Sama Biaya sekali. sendiri? Biaya sendiri. Biaya sendiri ya? Malahan beberapa event terakhir, malahan berangkat biaya sendiri. Biaya sendiri? Iya, biaya sendiri. Biaya mandiri berarti ya? Mandiri. Oke, baik. Kita catat itu. Sama dengan dari Kempo Pak Indra tadi, maksudnya biaya sendiri. Oke, saya tinggal dulu. Bung berdua. Penggiat olahraga Kota Bukit Tinggi ini, yaitu PASI dan Kempo. Sekarang saya bertanya dulu ke Pak Doli Ivone. Pak Doli Ivone ini adalah kesejahteraan, kepala bidang kesejahteraan pelaku olahraga. Begini Pak Doli, dengan begini adanya kondisi, bagaimana mensejahterakan pelaku olahraga lagi? Sudahlah biaya sendiri, biaya mandiri, tidak merengek, berharap suatu event yang besar untuk jeripayanya untuk mengadu prestasi demi nama cabang olahraga, demi nama daerah, nama kota, nama daerah. Sepertinya ada apa sih Pak Doli? Oke, silakan Pak Doli. Terima kasih Os. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya statement dari host tadi jauh sangat memukul. Ya. Karena kita juga dengar dari 2 cabang olahraga saja. Dari ada 46 yang akan diperlombakan 44 cabang olahraga. Oke. Dari 2 sampel sekarang saja. Kita dari kesejahteraan pelaku olahraga sangat miris, host. Ya. Kenapa gitu? Mereka dengan skill, kemudian dengan finansial, belum lagi pengorbanan yang segala macam detailnya yang kita tidak tahu. Iya. Coba kita bayangkan, seharusnya para pemangku kebijakan ini bisa melihat bagaimana persiapan dari masing-masing cabang olahraga, kemudian turunannya lagi, pelatih, atlet, orang tua, segala macam. Mereka berkorban, seperti Ho sampaikan tadi, kami jauh lebih miris sebenarnya. Tapi kami tidak punya daya. Sekarang ini dari data yang ada di Bukit Tinggi ini saja, itu ada sekitar 1000-an atau tidak salah 1023 ya. Atlet atau para pelaku olahraga yang menunggu nasibnya untuk Porprov sekarang ini. Nah, itu yang kami harapkan mungkin dengan media ini kita bisa jelas dan konkret melihat. Masing-masing cabur mereka sudah melakukan pengorbanan, baik itu moral, material, dan segala macam. Seharusnya kami atau kita, para pelaku olahraga ini, kalau kita ambil bahasa Padang ya, Host ya, lahja pungguang ladiang baleko. Jadi kita harap untung-untung dengan waktu yang sesingkat ini, kita bisa lihat lebih objektif. Kan mau dikemanakan? Karena oke lah, setelah Porprov di Padang Pariaman 2018, kita ada pandemi. Kita bisa paham, kita excuse, kita ada sebab, paham. Tapi dengan keadaan sekarang ini, kita dengar tadi dari PASI, dari Kempo, mereka sudah melakukan latihan, semua rata-rata cabang olahraga. Karena tidak bisa instan. Nah, mereka sudah melakukan prepare, dan semua itu tuh membutuhkan pengorbanan. Nah, sementara untuk ajang evaluasi, dan juga kita tahu sebenarnya, karena di undang-undang juga, mungkin undang-undang olahraga nomor 11 tahun 2022, di situ ini juga sudah diatur suatu organisasi yang membina, mengkoordinir olahraga prestasi. Nah, kita juga kadang gimana, Hosea, kalau Bukit Tinggi sendiri saya rasa saya dengar kemarin dari KONI Kota Bukit Tinggi, kita sudah siapkan untuk 4,7
miliar Ya. persiapan Prof ini. Untuk peserta Dan ya. malahan kalau kita seandainya ini gagal, ada dana monitoring sebesar 62 juta kalau saya tidak salah ya, mungkin akan menjadikan Silva karena tidak akan mungkin dilakukan. Ya, ya. Nah, tentu dianggap semuanya sudah menjadi permasalahan yang kompleks. Jadi di itu mungkin host pada kesempatan ini kita juga berharap dari cabang olahraga dan semua pelaku olahraga mungkin agak sedikit diperhatikan rintihan dan jerit hati. Karena kita semua sudah bersusah payah, para cabur-cabur, pengurus KONI, pemerintah daerah, sehingga bisa untuk diwujudkan evaluasi setelah 5 tahun vakum ya. Kegiatan ini. Terakhir 2018 terakhir. Ya. Oke, baik, Pak Doli. Oke, sedikit saya ke Bung Bambang. Mas Bambang, dengan ada kekecewaan ini, saya menyadari sendiri ada terbesit kekecewaan juga di Pak Doli selaku orang KONI, induk organisasi cabang olahraga, dan juga ada penyampaian kekecewaan karena kita peserta, Bukit Tinggi ini kita mengikuti kepesertaan bisa. Nah, kira-kira di cabur sendiri, di PASI sendiri, gelagat apa yang ada saat ini? Silakan. Ya, kalau kami di cabang olahraga tentu banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kami dari atlet dan orang tua atlet karena mereka sudah berkorban waktu, moral, material semuanya. Tentu kami tidak dapat memberikan alasan yang pasti kepada mereka. Soalnya kami di cabang kan hanya membina. Persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini kan kami sebenarnya tidak tahu apa persoalan sama sekali. Kami membina, kami jadikan atlet, tapi mereka tentu bertanya, kami dijadikan untuk apa? Gitu. Kami dijadikan untuk apa? Sedangkan untuk evaluasi, untuk boleh dikatakan dalam standar olahraga di Sumatera Barat, pestanya olahraga di tingkat Sumatera Barat kan Porprov inilah, gitu kan. Jadi mereka tentu berharap, apalagi kejuaraan seperti Porprov di cabang atletik selama ini dengan alasan pembinaan ada batas umurnya. Jadi ada beberapa atlet ini yang sudah persiapan selama 5 tahun sejak Porprov terakhir, tahu-tahu untuk Porprov berikut karena diundur, umurnya mentok, mereka tidak bisa tampil gitu kan. Jadi kan sangat disayangkan apa yang mereka lakukan selama 5 tahun. Dengan arti kata jadinya mereka latihan hanya sia-sia gitu. Oke, baik. Berarti ini pesan untuk pengambil kebijakan. Oke, baik. Itu kan kita catat. Sedikit Pak Indra, sama dengan Pak Bambang tadi. Seperti apa tanggapan dari pelatih, ofisial, atlet, orang tua? Karena saya sedikit catat redaksi kami, persaudaraan di Kempo ini cukup militan, bukan partai saja kader militan, tapi atlet juga militan dengan sopan santun etikanya. Silakan Pak Indra. Memang betul, persaudaraan kita judulnya persaudaraan ini. Artinya di situ kita bersaudara, dan apa yang dikatakan kakak tertua lah artinya, atau yang paling tua itu memang harus mengikuti yang di bawahnya. Dan sesuai dengan apa dikatakan Pak Bambang tadi, kita sudah melakukan persiapan sekian lama dengan batasan usia, kita membentuk baru lagi nih, host. Harusnya sebenarnya persiapan untuk Porprov itu 6 bulan sebelum Porprov kita sudah jelas regulasinya. Apa persyaratan yang harus kita lalui di sini, apakah itu tingkat usianya, atau kalau kami ada tingkatan sabuk lah artinya, atau tingkatan Q bagi kami, dan tingkatan yudansanya, itu nanti kalau sudah berubah lagi tingkatan, tentu kita berubah baru lagi jadinya. Jadi sering mentah lagi ya gitu. Sering mentah lagi dengan latihan kita disesuaikan lagi dengan tingkatan mereka. Itu makanya kami juga berharap memang ada dengan latihan yang keras ini ada untuk tolak ukurnya tadi. Tolak ukur ini kalau seputaran Sumatera Barat memang Porprov lah yang diharapkan. Porprov diharapkan. Oke, Pak Doli sedikit saja. Apabila ini Porprov ini tidak jadi, apakah ada reaksi dari cabur nanti bakalan bagaimana Pak Doli?
Ya, itu normatif. Oke, sebentar. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official. Nanti kita jawab lagi. Kita koma dulu dalam episode 1 ini. Kita akan nyambung lagi. Olahraga ini sebenarnya asik kita membahasnya. Namun ini adalah masalah nasib penggiat olahraga tanpa pamrih. Mengharapkan ajang tempurnya itu yang bergengsi yaitu Porprov. Oke, kita biarkan satu yang lewat sementara kita rehat dulu.